Piala Dunia edisi tahun 2022 sudah usai digelar. Seperti edisi-edisi sebelumnya, 64 laga seluruhnya telah terlaksana. Tak lepas dari semua laga yang dihelat, terdapat beberapa fakta yang muncul dari perhelatan Pesta Akbar Piala Dunia edisi tahun 2022. Nah, berikut adalah beberapa fakta yang terjadi di Piala Dunia edisi tahun 2022 di negeri Qatar. Penampilan tuan rumah, Piala Dunia edisi tahun 2022. Sebagai gambaran di Piala Dunia, tuan rumah biasanya memiliki rapot bagus di Piala Dunia. Mereka memanfaatkan keunggulan, berupa jumlah supporter, untuk mendukung tim tuan rumah melangkah lebih jauh. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Timnas Qatar. Berlaga di rumah sendiri, Timnas Qatar justru gagal untuk bicara banyak di panggung Pesta Piala Dunia tahun 2022. Bahkan mereka mencatatkan hasil minor di lapangan. Hal ini telah terlihat di laga pembuka turnamen Piala Dunia 2022, yang mempertemukan tim tuan rumah Qatar melawan Timnas Ekuador, dan hasilnya, tim tuan rumah Qatar dipermalukan oleh Timnas Ekuador dengan skor 0-2, dan hasil ini menciptakan rekor terburuk dalam sejarah Piala Dunia, bahwa Qatar menjadi tim tuan rumah pertama yang menelan hasil kekalahan di laga pembuka turnamen besar Piala Dunia. Padahal, di 21 edisi Piala Dunia yang telah berlalu, tim tuan rumah penyelenggara Piala Dunia tidak pernah meraih hasil kekalahan di laga partai pembuka. Dari 21 edisi Piala Dunia sepanjang sejarah, 6 diantaranya mencatatkan partai pembuka dengan hasil imbang, yakni Inggris versus Uruguay dengan skor kacamata 0-0, Piala Dunia tahun 1966 di tanah Inggris, Meksiko versus Uni Soviet dengan skor kacamata 0-0, Piala Dunia tahun 1970 di tanah Meksiko, Spanyol versus Honduras dengan skor 1-1, Piala Dunia tahun 1982 di tanah Spanyol, Amerika Serikat versus Swiss dengan skor 1-1, Piala Dunia tahun 1994 di tanah Amerika Serikat, Jepang versus Belgia dengan skor 2-2, Piala Dunia tahun 2002 di Jepang dan Korea Selatan, dan yang terakhir, Afrika Selatan versus Meksiko dengan skor 1-1, Piala Dunia tahun 2010 di tanah Afrika Selatan. Kemudian, di laga kedua, tim tuan rumah Qatar pun dihajar oleh Timnas Senegal dengan skor 1-3. Lanjut di laga pamungkas, berharap meraih 3 poin sebagai torehan maksimal Timnas Qatar. Saat melawan Timnas Belanda, Qatar justru apes di tangan Belanda, dipermalukan dengan skor 2-0. Hasil ini menjadikan Qatar sebagai tim tuan rumah kedua yang gagal melenggang ke putaran knockout babak 16 besar setelah tim tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 Afrika Selatan. Namun, tim tuan rumah Qatar menjadi yang terburuk, sebab tim tuan rumah Qatar menjadi tim tuan rumah pertama yang mengalami kekalahan di partai pembuka turnamen, serta finish di posisi buncit klasemen akhir fase grup dengan torehan 0 poin. Bahkan Qatar menjadi tim pertama yang dipastikan gugur di fase grup berstatus tuan rumah untuk Piala Dunia, khususnya di edisi tahun 2022. Pencetak gol pembuka Piala Dunia tahun 2022. Pertandingan partai pembuka Piala Dunia tahun 2022 yang mempertemukan tim tuan rumah Qatar kontra Timnas Ekuador yang berakhir dengan skor 0-2. Untuk kemenangan Timnas Ekuador telah mencetak sejarah Piala Dunia. Striker sekaligus kapten Timnas Ekuador, Enner Valencia, mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pembuka Piala Dunia 2022. Adapun gol pembuka tersebut mengukir rekor sebagai gol pembuka Piala Dunia yang dicetak melalui titik putih penalti untuk pertama kalinya sejak adanya perhelatan Piala Dunia. Kartu merah pertama Piala Dunia tahun 2022. Match kedua fase grup B, Piala Dunia 2022, yang mempertemukan Timnas Wales dan Timnas Iran, mencatatkan nama penjaga gawang Timnas Wales, Wayne Hennessy, berstatus sebagai pemain pertama pada Piala Dunia 2022, yang mendapatkan ganjaran kartu merah, usai wasit asal Guatemala, Mario Escobar, yang memimpin laga saat itu, mengirimkan Hennessy keluar lapangan di menit ke-86,
setelah Hennessy melakukan pelanggaran keras, menabrak striker timnas Iran, Mehdi Taremi. Senada dengan hal itu, Wayne Hennessy mencatatkan namanya sebagai kiper ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang diusir wasit keluar lapangan, menyusul kiper Gianluca Pagliuca dari Italia saat melawan timnas Norwegia di Piala Dunia tahun 1994, dan kiper itu Meleng Hune dari Afrika Selatan kontra timnas Uruguay di Piala Dunia 2010. Wasit wanita memimpin laga Piala Dunia. Laga pamungkas fase grup E yang mempertemukan Kosta Rika kontra Jerman menjadi tonggak sejarah Piala Dunia, sebab laga tersebut menjadi laga Piala Dunia untuk pertama kalinya yang dipimpin oleh wasit wanita. Laga tersebut dipimpin oleh wasit utama wanita asal Prancis, Stephanie Frappart, serta dibantu asisten wasit wanita juga, yaitu Neuza Beck dari Brazil dan Karen Diaz Medina dari Meksiko. Banyak keluar kartu kuning. Laga perempat final Piala Dunia tahun 2022 yang mempertemukan timnas Argentina dan timnas Belanda di Stadion Lusail telah mencatatkan rekor sejarah Piala Dunia, yaitu keluarnya 18 kartu kuning dan 1 kartu merah oleh wasit asal Spanyol, Antonio Mateo Lajos, saat memimpin laga antara timnas Argentina dan timnas Belanda. Dari 18 kartu kuning yang keluar tersebut, pelatih Argentina, Lionel Scaloni, juga mendapat ganjaran, dan juga salah satu asisten pelatih Argentina, Walter Samuel, tak luput dari ganjaran kartu kuning tersebut, serta 2 kartu kuning untuk bek kanan timnas Belanda, Denzel Dumfries, yang berujung keluarnya kartu merah untuk sang bek timnas Belanda tersebut. Di akhir laga, jumlah kartu kuning tersebut menjadi rekor terburuk sepanjang sejarah pertandingan Piala Dunia, setelah melampaui rekor sebelumnya pada laga yang bertajuk Battle of Nuremberg di babak 16 besar Piala Dunia edisi tahun 2006 yang mempertemukan timnas Portugal dan timnas Belanda juga. Wasit saat itu mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Perebutan juara 3 oleh tim yang satu grup di babak penyisihan grup. Perebutan tempat ketiga Piala Dunia Qatar edisi tahun 2022, yang mempertemukan timnas Kroasia dan timnas Maroko, di Stadion Internasional Khalifa, Kota Al Rayyan, menjadi catatan sejarah Piala Dunia, bahwa perebutan juara 3 Piala Dunia tahun 2022, menjadi laga perebutan tempat ketiga, untuk ketiga kalinya, yang direbut oleh tim yang satu grup di babak penyisihan, setelah perebutan juara 3, Piala Dunia edisi tahun 1954 di Swiss, yang mempertemukan timnas Uruguay dan timnas Austria, dan dimenangkan oleh timnas Austria dengan skor 1-3. Di fase grup, mereka tergabung di grup C, babak penyisihan. Lalu, ada perebutan juara ketiga, pada Piala Dunia edisi tahun 2018 di Rusia, yang mempertemukan timnas Belgia dan timnas Inggris, dan dimenangkan oleh timnas Belgia dengan skor 2-0. Di fase grup, mereka tergabung di grup G, babak penyisihan. Laga perebutan juara ketiga, Piala Dunia tahun 2022, menjadi satu pertandingan pengulangan fase grup F, babak penyisihan, antara Kroasia dan Maroko. Sebelum mencapai di perebutan juara 3, kedua tim telah menuntaskan laga pembuka fase grup, di Stadion Al-Bait, Kota Al-Khor, dengan hasil skor kacamata, 0-0. Laga perebutan tempat ketiga, Piala Dunia tahun 2022, sukses dimenangkan oleh timnas Kroasia, setelah meredam kekuatan timnas Maroko, dengan skor 2-1. Uniknya, gol skor 1-1 kedua tim, dicetak melalui gol sundulan bek kedua tim, dan via umpan lambung juga, sebelum skor 2-1, dituntaskan Kroasia, melalui gol spektakuler Mislav Orsic. Masuk final Piala Dunia, secara beruntun. Timnas Prancis, mencatatkan rekor sejarah Piala Dunia, sebagai tim yang ke-6, yang mampu menembus partai final, Piala Dunia secara beruntun. Seyogyanya, Timnas Prancis masuk final, Piala Dunia edisi tahun 2018 Rusia, dan keluar sebagai jawara, dan di Piala Dunia edisi tahun 2022, kembali lagi masuk partai final, setelah mampu memupus kedikdayaan tim kuda hitam, Maroko, di partai semifinal, dengan kemenangan meyakinkan, dengan skor 2-0. Namun, disayangkan,
rekor maju ke partai puncak secara beruntun timnas Prancis. Di partai final Piala Dunia tahun 2022, tak disertai kemenangan. Untuk mempertahankan trofi Piala Dunia, timnas Prancis harus puas sebagai runner-up Piala Dunia tahun 2022, setelah dikalahkan timnas Argentina, melalui drama adu penalti, dengan skor 4-2. Sebelumnya, telah tercatat dalam sejarah Piala Dunia, 5 tim yang mampu berlaga di partai puncak final Piala Dunia secara beruntun, yaitu Timnas Italia mampu menembus partai final di Piala Dunia edisi tahun 1934 di rumah sendiri. Saat itu mereka menang 2-1 kontra timnas Cekoslovakia dan keluar sebagai juara. Lalu, di Piala Dunia edisi berikutnya, tahun 1938, Italia kembali tampil di partai final saat berhadapan dengan timnas Hungaria dan menang dengan skor 4-2 dan kembali keluar sebagai juara. Timnas Brazil mampu tampil di partai puncak final Piala Dunia secara beruntun dalam 2 periode, yaitu Piala Dunia edisi tahun 1958 dan berhasil keluar sebagai juara saat mengalahkan tim tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Kemudian tampil di edisi berikutnya tahun 1962 dan kembali juga menjadi juara setelah mengalahkan timnas Cekoslovakia dengan skor 3-1. Kemudian periode edisi Piala Dunia tahun 1994, Brazil kembali tampil di partai puncak final, dan keluar sebagai juara, setelah mengalahkan timnas Italia, via adu jotos penalti, dengan skor 3-2. Di edisi berikutnya, tahun 1998, mereka juga tampil di partai final, namun kali ini mereka kalah dari tim tuan rumah, Prancis, dengan skor telak 0-3, lagi dan lagi. Di edisi berikutnya tahun 2002, timnas Brazil kembali tampil di partai final dan keluar sebagai juara setelah mengalahkan timnas Jerman dengan skor 0-2. Timnas Belanda mampu tampil secara beruntun di partai puncak final Piala Dunia, yakni di edisi tahun 1974 dan edisi tahun 1978. Namun sayangnya, di partai final kedua edisi tersebut, Belanda keok, dan hanya keluar sebagai runner-up, saat kalah dari timnas Jerman Barat, dengan skor 1-2, dan di edisi tahun 1974, menyerah dengan skor 3-1, dari timnas Argentina, di edisi tahun 1978. Timnas Jerman Barat, dan timnas Argentina. Timnas Jerman Barat merupakan tim pertama yang mampu tampil di partai puncak Piala Dunia sebanyak 3 kali beruntun, di mana 2 edisi partai finalnya berjumpa secara beruntun dengan timnas Argentina. Di edisi tahun 1982, Jerman Barat tampil di partai final, namun gagal keluar sebagai juara setelah ditekuk timnas Italia dengan skor 3-1. Di edisi berikutnya, tahun 1986, Jerman Barat kembali tampil di partai final, namun kembali gagal menjadi juara, setelah dikalahkan timnas Argentina, dengan skor 3-2, tampil kembali, di partai puncak, final Piala Dunia edisi tahun 1990, timnas Jerman Barat, akhirnya keluar sebagai juara setelah membalas kekalahan di edisi sebelumnya, kepada timnas Argentina, dengan skor tipis 1-0. Pelatih yang sukses, membawa timnya ke final Piala Dunia, secara beruntun. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sukses membawa kembali timnas Prancis ke titik puncak final Piala Dunia di edisi tahun 2022, usai menekuk tim underdog, Singa Atlas, Maroko, dengan skor 2-0 di partai semifinal Piala Dunia tahun 2022. Di edisi Piala Dunia sebelumnya, tahun 2018, Didier Deschamps sukses membawa timnas Prancis keluar sebagai juara. Torehan ini mencatatkan nama Didier Deschamps sebagai pelatih keempat yang masuk dalam jajaran pelatih bersejarah yang mampu membawa timnya ke partai final Piala Dunia secara back-to-back, meski harus kalah di tangan timnas Argentina di partai final Piala Dunia 2022 dalam drama adu penalti dengan skor 4-2. Namun sebelumnya, sudah ada nama pelatih yang mampu membawa timnya masuk final Piala Dunia secara beruntun, yaitu Carlos Bilardo dan Franz Beckenbauer.
Carlos Bilardo, pelatih asal timnas Argentina, dan Franz Beckenbauer, pelatih timnas Jerman Barat, merupakan dua pelatih yang beradu taktik, yang mampu membawa timnya secara beruntun tembus ke partai final Piala Dunia. Kedua pelatih itu berjumpa dua kali, bersamaan di partai final, yaitu Piala Dunia edisi tahun 1986 dan edisi tahun 1990, di mana Carlos Bilardo, yang pertama memenangkan turnamen, bersama timnas Argentina pada edisi tahun 1986, saat mengalahkan timnas Jerman Barat dengan skor 3-2. Kemudian di edisi berikutnya, tahun 1990, Franz Beckenbauer membalas kekalahan mereka yang di edisi sebelumnya, dan membawa Jerman Barat berhasil mengangkat trofi, usai mengalahkan timnas Argentina dengan skor tipis 1-0. Victoria Pozzo merupakan pelatih pertama yang sukses menjadi juru taktik Piala Dunia, yang mampu membawa timnya tembus ke partai final secara beruntun, bahkan menyapu bersih kemenangan di laga final Piala Dunia secara beruntun juga, yaitu saat menakodai timnas Italia di final Piala Dunia edisi tahun 1934, dan berhasil menang atas timnas Cekoslovakia dengan skor 2-1. Lalu di edisi berikutnya, tahun 1938, berhasil memanfaatkan laga final, meraih kemenangan atas timnas Hungaria dengan skor 4-2, dan rekor ini masih bertahan hingga sekarang. Sang juara. Setelah mengalami kekalahan 1-2 dari timnas Arab Saudi di laga pembuka grup C Piala Dunia 2022, timnas Argentina sukses mencapai partai final dan berhasil mengangkat trofi emas Piala Dunia untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia. Pencapaian tersebut diperoleh setelah mengalahkan tim juara bertahan, Prancis, via drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah kedua tim finalis sama-sama kuat di waktu normal hingga additional time dengan skor 3-3. Kemenangan timnas Argentina di partai final Piala Dunia tahun 2022 mencatatkan sejarah Piala Dunia sebagai timnas ketiga yang memenangkan akting drama adu penalti di partai final, setelah timnas Brazil pada partai final Piala Dunia edisi tahun 1994 saat melawan timnas Italia, serta timnas Italia pada laga final Piala Dunia edisi tahun 2006 saat bertemu dengan timnas Prancis. Kemenangan timnas Argentina tersebut lengkap sudah setelah gelandang milik Argentina, Enzo Fernandez, terpilih sebagai pemain muda terbaik selama turnamen. Ada juga kapten timnas Argentina, Lionel Messi, terpilih sebagai pemain terbaik sepanjang pagelaran Piala Dunia 2022, serta kiper Argentina, Emiliano Martinez, terpilih sebagai penjaga gawang terbaik di pesta Piala Dunia 2022, sehingga trofi Piala Dunia tahun 2022 layak menjadi kado Natal Lionel Messi dan kolega untuk dipersembahkan kepada negaranya. Adapun top skor Piala Dunia tahun 2022 terpilih dari sang runner-up, Prancis, striker Kylian Mbappe, dengan koleksi 8 gol sepanjang perhelatan turnamen Piala Dunia 2022. Dan yang tak kalah penting, Kylian Mbappe mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia sebagai pemain kedua yang mampu mencetak gol hat-trick di laga final Piala Dunia, setelah gol hat-trick Geoff Hurst dari Inggris saat mengalahkan timnas Jerman Barat dalam laga final Piala Dunia edisi tahun 1966 dengan skor 4-2. Pelatih termuda yang membawa timnya juara Piala Dunia. Timnas Argentina sukses memenangkan turnamen Piala Dunia tahun 2022. Pencapaian timnas Argentina tersebut mencatatkan nama sang pelatih, Lionel Scaloni, sebagai pelatih termuda, berusia 44 tahun, pada saat Piala Dunia tahun 2022, yang memenangkan Piala Dunia dalam satu edisi. Lionel Scaloni berhasil menyusul nama pelatih timnas Argentina tempo dulu, yaitu Cesar Luis Menotti, saat menjuarai Piala Dunia edisi tahun 1978 bersama timnas Argentina. Saat itu pelatih Menotti berusia 39 tahun. Lalu ada nama pelatih timnas Uruguay, Alberto Supicci, yang berusia 31 tahun dan berhasil menjuarai Piala Dunia edisi tahun 1930. Kemudian ada nama pelatih timnas Brazil, Mario Zagallo, yang berusia 38 tahun
berhasil memenangkan Piala Dunia edisi tahun 1970, dan juga nama pelatih timnas Uruguay, Juan Lopez Fontana, yang berusia 42 tahun, saat memenangkan Piala Dunia edisi tahun 1950.